Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mil Putri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan soalan-soalan terkait mata kuliah dengan analisis kebijakan pendidikan. Adapun soal pertama yaitu pengertian dari kebijakan pendidikan dan hakikat dari kebijakan pendidikan. Adapun pengertiannya adalah diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya, tujuan pendidikan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Adapun hakikat kebijakan pendidikan meliputi beberapa aspek. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal formal. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. 4, dibuat oleh yang berwenang. Yang kelima, dapat dievaluasi. 6, memiliki sistematika. Adapun soal yang kedua yaitu terbelakang perlunya kebijakan pendidikan. Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik maupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografisnya. Dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau, pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisi tersebar ke berbagai pulau, ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi etnis dan sangat pluralistik dengan tingkat sosial ekonomi yang beragam. Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks sehingga mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat. Sistem pendidikan semacam itu tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global yang menjangkau seluruh bagian bumi, membuat Indonesia tidak bisa berisolasi. Soal ketiga yaitu proses kebijakan pendidikan. Adapun proses kebijakan pendidikan merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dengan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan sistem pendidikan. Berikut ini ada beberapa langkah umum dalam proses kebijakan pendidikan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, penelitian dan analisis. Yang ketiga, pengembangan kebijakan. Yang keempat, konsultasi dan partisipasi. Yang kelima, penyusunan kebijakan. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi dan pemantauan. Adapun ruang lingkup kebijakan pendidikan. Ruang lingkup kebijakan pendidikan mencakup berbagai aspek yang relevan dengan sistem pendidikan secara keseluruhan. Meskipun ruang lingkup ini dapat bervariasi antara negara-negara yang kompleks pendidikan berbeda. Beberapa aspek umum yang sering ditemukan dalam lingkup kebijakan pendidikan. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, tenaga pendidik. Kemudian aksesibilitas dan keterjangkauan. Yang keempat, kualitas pendidikan. Yang kelima, inklusi dan keadilan. Yang keenam, pendidikan tinggi dan vokasional. 7, teknologi pendidikan. Yang ke-8, evaluasi dan pemantauan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qomi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.